الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustad-ustad, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat hidayah, nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat mengawali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai sesuatu atau mengawali aktivitas kita dengan ketaatan, ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita patut syukuri dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua usaha ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat mulia ini untuk sama-sama kita tazkirah, mudzakarah, yaitu saling menasihati, saling memberikan peringatan sebagaimana perintah daripada Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita memang diperintahkan untuk saling mengingatkan, karena pengingat itu sangat bermanfaat kepada orang-orang beriman. Karena memang kita Allah ciptakan ada jasad dan ada roh. Makanan jasad perlu kita sempurnakan sehari 3 kali. Kalau jasad tidak kita berikan makan, maka jasad ini akan memberikan sinyal kepada kita untuk kita betul-betul harus cari makan. Kita lemas, perut terasa lapar, sehingga kita mencari makanan jasad. Kita mengurus jasad kita. Banyak alat-alat kosmetik yang kita gunakan, alat-alat kecantikan yang kita gunakan untuk merawat jasad kita. Tapi ingat jemaah dirahmati Allah, kita juga punya ruh, yang mana ruh ini juga perlu diberikan makanan, diberikan asupan bergizi. Berbeda dengan jasad, ketika jasad kurang makan, maka dia akan protes. Tapi ketika ruh yang enggak diberikan makan, apa makanan ruh? Tazkirah, baca Quran, zikir, dengar tausiah. Kemudian inilah makanan ruh. Kalau ruh tidak diberikan makan, apa yang terjadi? Kadang-kadang seseorang bisa melakukan hal yang sangat bodoh, tidak sesuai dengan fisiknya, tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kadang pendidikannya tinggi, tapi ketika spiritualnya kosong, maka dia bisa melakukan kebodohan yang luar biasa. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memberikan makanan ruh. Sampai ada ulama membuat kitab namanya apa? Taghziyatur ruh atau ghidha'ur ruh, yaitu makanan-makanan rohani.
Apalagi orang yang sering mengurusi urusan orang banyak, sering berjumpa dengan banyak orang, maka ruhnya harus penuh, spiritualnya harus penuh. Kenapa? Berbagai macam orang kita jumpa, maka supaya kita mampu untuk menghadapi orang-orang tersebut, maka ruh kita harus betul-betul kuat. Dan ruh inilah yang menguatkan jasad kita. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika perang, Masya Allah, mereka bukan prajurit, mereka petani yang tiba-tiba angkat senjata, mereka pedagang yang tiba-tiba harus terjun ke medan pertempuran. Hari-harinya tidak digunakan untuk latihan perang, tapi apa yang terjadi? Ketika ada panggilan untuk berjihad, mereka pergi berjihad, perlengkapan seadanya. Tapi apa yang terjadi? Karena ruh mereka kuat, ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, innan nasa qad jama'u lakum, hai, itu orang-orang musyrikin udah berkumpul bersatu padu ingin menghancurkan kalian. Apa yang terjadi kepada orang yang beriman? Fazadahum imana, makin bertambah imannya. Bukan tambah takut, tapi bertambah keimanannya. Maka jamaah dirahmati Allah, inilah yang kita lakukan di awal pagi ini. Kita memberikan makanan, asupan bergizi kepada roh kita, agar kita betul-betul kuat dalam menghadapi segala aktivitas hari-hari kita, sehingga kita betul-betul selamat dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Rabiul Awal, tapi kita nggak membahas tentang maulid, karena kata Pak Abdul Salam, ini maulid kita kumpul, kita buat di Tungkup. Nah, jadi jangan bahas maulid dulu. Nah, insya Allah nanti kita bahas ketika di Tungkup. Bulan Rabiul Awal juga ada peristiwa sejarah yang besar yang terjadi, yang biasanya kita peringati ketika bulan Muharram, yaitu peristiwa hijrah. Masuknya baginda Rasulullah ke Madinah itu ketika bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal Rasulullah menginjakkan kaki beliau di Madinah. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang beliau lakukan ketika beliau sampai di Madinah adalah mempersatukan penduduk Madinah. Kita ketahui Madinah ini lebih majmuk masyarakatnya daripada Mekah. Ada ahlul kitab, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang beriman, ada penduduk asli yaitu suku Aus dan Khazraj. Ketika itu Rasulullah SAW dinobatkan sebagai pemimpin. Beliau pendatang. Ketika beliau datang, beliau dinobatkan sebagai pemimpin. Yang membuat orang-orang ahlul kitab, yaitu orang munafik setelah masuk Islam, itu betul-betul hasad, karena mereka mengira mereka bisa menguasai Madinah. Tapi rupanya orang-orang asli Madinah, Aus dan Khazraj, sepakat untuk menjadikan baginda Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Maka apa yang terjadi ketika itu? Masuk Rasulullah ke Madinah, yang kedatangan beliau sudah ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Kenapa orang-orang Madinah menunggu baginda Rasulullah berhari-hari? Rupanya jamaah dirahmati Allah, sebelumnya Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang luar biasa retorika dalam penyampaiannya, yang luar biasa sempurna bentuk fisiknya. Sampai-sampai pernah Sayyidah Aisyah meriwayatkan tentang sahabat ini yang safir, duta pertama Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Apa kata Sayyidah Aisyah? Mus'ab bin Umair ketika di Mekah itu kalau dia berjalan, maka orang tahu jalan tersebut baru dilalui oleh Mus'ab bin Umair. Dari mana orang tahu? Dari bau parfum yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair yang luar biasa. Kalau kita baca kisah Mus'ab bin Umair, Masya Allah, beliau orang yang luar biasa sebelum Islam.
fisiknya luar biasa. Tidak ada penduduk Mekah yang ketika lewat Mus'ab bin Umair, para perempuannya kecuali akan melihat, menyaksikan, pingin melihat wajah Mus'ab bin Umair. Ketika disampaikan Islam di Madinah oleh Mus'ab bin Umair dengan cara yang luar biasa baik, apa yang terjadi? Orang-orang Madinah rindu dengan gurunya Mus'ab bin Umair, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Rasulullah datang ke Madinah, mereka nunggu, dan di antara orang yang menunggu tersebut ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, bukan Abdus Salam, Abdullah bin Salam. Ini pendeta Yahudi. Apa yang terjadi? Awal melihat wajah baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Langsung dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Islam. Tanpa dakwah, tanpa berkata-kata, hanya dengan melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya daripada para pendeta, apa jawaban beliau? Saya telah melihat wajah yang tidak ada tanda kedustaan di wajah tersebut. Maka melihat baginda Rasulullah saja sudah betul-betul menyetrum Abdullah bin Salam sehingga langsung masuk Islam. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Orang-orang menunggu kalimat pertama dari pemimpin yang dikeluarkan ketika berkhutbah. Jadi orang Madinah kumpul semuanya, berbagai macam lapisan kumpul. Ketika itu yang paling ditunggu-tunggu adalah kalimat pertama yang keluar daripada lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap pemimpin baru dilantik itu pidato pertamanya dicatat, disebarkan. Maka Rasulullah nggak panjang-panjang berkhutbah ketika itu. Yang pesan yang beliau sampaikan, pesan yang sangat mempersatukan, sangat mempersatukan. Dan nikmat persatuan ini nikmat besar, jamaah dirahmati Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi nikmat ukhuwah, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan itu nikmat besar. Maka ketika itu pesan Rasulullah apa? Abdullah bin Salam yang meriwayatkan, kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, ya ayyuhan nas, kata baginda Rasulullah, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam kedamaian, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian ketika malam hari, ketika kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan damai, dalam keadaan salam, dalam keadaan sejahtera. 4 pesan baginda Rasulullah, dan pesan ini betul-betul pesan yang sudah sangat sering kita dengarkan. 4 pesan, pesan yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan, pesan yang betul-betul tinggi nilai kemanusiaannya. Pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, afsyus salam, tebarkan salam. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang gak mungkin masuk surga kecuali dalam keadaan beriman. Dan gak mungkin seseorang bisa mencapai kesempurnaan iman sampai mereka bisa saling mencintai antara satu dengan yang lain. Bagaimana seseorang bisa mencapai yang namanya cinta kepada orang lain? Rasulullah menyebutkan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku beritahukan kepada kalian hal atau perkara atau amalan yang apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Afsyus salama bainakum, tebarkan salam, tebarkan
kedamaian. Bahkan termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam, menebarkan kekhawatiran, ketakutan, terorisme di dalam Islam. Diharamkan. Ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyurawi'a akhahul muslim, untuk memberikan rasa takut kepada saudaranya muslim. Asbab wurudnya bagaimana? Ketika ada seorang sahabat, dia punya tali. Tali ini digunakan untuk mata pencahariannya. Dia biasa ke gunung untuk mengambil kayu bakar, diikat dengan talinya tersebut. Satu-satu harta yang paling berharga yang digunakan untuk mencari nafkah. Apa yang terjadi jemaah rahmati Allah? Ketika sahabat ini tidur, kawannya iseng. Kalau zaman sekarang ngeprank. Apa yang dilakukan oleh kawannya? Diambil tali tersebut, disembunyikan. Disembunyikan. Ketika bangun sahabat ini, terkejut dia. Tali yang merupakan alat satu-satunya yang dia miliki untuk mencari nafkah nggak ada lagi. Dia khawatir, risau, pergi ke sana, pergi kemari. Kawannya duduk-duduk tersenyum. Dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyurawi'a akhahul muslim, untuk memberikan rasa takut kepada saudaranya muslim. Apa yang terjadi zaman sekarang jemaah rahmati Allah? Hilang persatuan kita, salah satu sebab kecilnya saling menakut-nakuti. Saling menakut-nakuti. Anak-anak muda zaman sekarang kalau nggak buat prank kayaknya belum bagus. Kalau nggak buat video prank kayaknya nggak banyak viewersnya, nggak banyak orang yang nonton. Akhirnya dibuat-buat. Apa yang terjadi? Sehingga semua orang berusaha untuk melakukan hal demikian. Ketika rasa khawatir dan rasa takut itu betul-betul masuk ke dalam setiap hati daripada orang-orang, maka orang-orang akan jaga jarak dengan orang lain. Ketika dia menjaga jarak dengan orang lain, disitulah benih-benih perpecahan muncul. Maka Rasulullah menyampaikan, tebarkan kedamaian, afsyus salam, tebarkan yang namanya salam. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW menyampaikan hal demikian karena tahu orang betul-betul bisa cair suasananya gara-gara ada tegur sapa. Kita kadang-kadang melihat orang wajahnya sangar, takut kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita mengucapkan salam, kita menyapa, kita bertegur, Masya Allah, rupanya hatinya lembut. Kami ketika di Sudan, itu Masya Allah, orangnya jemaah rahmati Allah, kalau kita lihat takut, tinggi, berkulit hitam, kemudian Masya Allah, takut kita. Tapi apa yang terjadi jemaah? Bertegur sapa. Saya pernah pertama kali sampai ke Sudan nggak tahu alamat kampus. Ke siapa tanya? Tanya ke orang Asia, jarang ada. Yang banyak orang Sudan. Tanyalah ke orang Sudan, memberanikan diri. Baru pertama sampai ke Sudan. Ketika tanya ke orang Sudan, Masya Allah, hatinya lebih putih daripada warna putih yang ada. Ketika tanya, saya nggak tahu kampus ini di mana. Apa kata beliau? Ikut saya. Saya kira ikut 10 meter, 20 meter, 1,5 jam naik mobil. Ikut saya katanya. Itu saya keluar rumah, ada kampus Jamiah Afrikiyah, kampus saya di Durman. Jadi ketika turun, ini nggak tahu di mana kampus nih Durman, karena umumnya orang-orang kuliah di Afrikiyah. Maka ketika Ustaz Sayuti tahu. Jadi ketika sampai saya tanya, ini di mana kampus saya nih? Ikut saya. Ikutnya nggak kayak mana? Naik mobil angkot, diantar. Nih kemana? Saya khawatir, takut saya. Ini kemana dibawa? Kalau diculik, sadaqallahul azim. Dibawa turun terminal, naik lagi mobil lain sampai ke kampus. Ini kampus kamu. Terkejut saya jemaah rahmati Allah. Itu tegur sapa. Pernah ketika pulang dari Sudan,
transit di Saudi, 7 jam transit pulang sendiri. Barang banyak, kemudian khawatir kalau tidur takut hilang barang, enggak tidur ngantuk, 7 jam transit ngapain? Mau keliling-keliling koper atau bawaan banyak, mau charger HP, kemudian kita tinggal tidur takut juga sendiri. Apa yang ini, ketika itu ada meja informasi, saya tegur, "Assalamualaikum, saya dari Sudan, pelajar, saya mau ke Malaysia, ini tiket saya." "Takallam Arabi? Kamu bisa bahasa Arab?" "Ya bisa, saya belajar di Al-Azhar, kemudian belajar di Sudan." Masya Allah, rupanya apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah, diambil tiket saya, kamu masuk lurus terus ke sana, belok, di situ ada ruang tunggu. Saya pergi ke sana, rupanya jemaah dirahmati Allah, nikmat betul. Rupanya ruang tunggunya ada sofa besar yang tempat tidur yang bisa urut-urut tuh. Karena 7 jam layak dapat untuk tempat istirahat seperti itu. Kemudian ada tempat casnya, kemudian dikasih air mineral. Air mineral di bandara ketika itu saya lihat $4. $4 4 kali 16.000, udah 60.000. Itu aqua mini, 60.000 beli aqua mini, mendingan minum air keran kita. Ini gara-gara tegur sapa. Berani kita assalamualaikum, kemudian tegur sapa, tanya. Rupanya jemaah dirahmati Allah, dibuka pintu-pintu yang namanya rasa sayang dan cinta kepada orang-orang. Maka perlu kita bertegur sapa. Kalau kita duduk masuk ke dalam masjid cuman sendiri saja, mana makna jamaah di situ? Tadi saya sampai disambut, ada Pak Irwandi, ada Pak Abdul Salam, kemudian ada Pak Iwa, ada Ustadz Anan, Masya Allah. Itu betul-betul membuat kita tenang dan tentram. Saya nggak jarang betul datang ke masjid ini, tapi ketika datang ada yang tegur sapa, Masya Allah, Hanapu, ini orang kita juga di sini. Tenang, tegur sapa. Ini waktunya cepat kali ini. Yang kedua, wa at'imu ta'am, berikan makanan. Tidak ada hal yang paling bisa mempersatukan orang-orang dalam apapun latar belakangnya melebihi makanan. Rapat kalau nggak ada makanan orang nggak datang. Tapi kalau ada makan, malamnya tada guniti, jadi rapat. Nggak buat rapat. Malam nih kita masak bebek. Oh kapah, saya bumbu, saya itik, saya ini, duduk di situ rapat jadi. Berbeda ketika kita ngajak orang tapi nggak ada makanan. Dan rapat kalau nggak ada makanan semuanya urat leher keras. Tapi ketika rapat udah kenyang, lanjut, setuju semuanya. Itu dengan makanan. Nggak ada orang yang nggak suka makanan, jemaah dirahmati Allah. Coba saja buat di masjid, misal habis sholat bagi-bagi makan. Itu kadang-kadang kita tahu yang dapat makan bisa beli 100 kali lipat, sanggup dia beli. Tapi apa yang terjadi? Udah dapat nasaboh tu, karena lon di rumah. Kita tahu, kalau kita lihat, Masya Allah, ini orang 100 kali lipat sanggup beli. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada yang nggak suka makanan. Maka apa kata Rasulullah? At-tahimut ta'am, berikan makanan, mempersatukan, betul-betul menguatkan dengan memberikan makanan. Bahkan ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul Islam khair?" Wahai Rasulullah, Islam bagaimana sih yang baik? Seorang muslim yang baik itu bagaimana? Rasulullah menjawab dengan simpel, dengan sangat mudah, bukan dengan definisi yang bertele-tele panjang. Rasulullah mengatakan, ketika ditanya muslim bagaimana yang baik, Rasulullah jawab 2 saja. Tut'imut ta'am, kamu kasih makan kepada orang-orang, wa taqra'us salam, dan kamu menebarkan salam ala man arafta wa man la ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. 2 ini saja bisa kita lakukan, kita sudah bisa mendapatkan predikat muslim yang baik.
Jangankan memberikan makanan, jamaah rahmati Allah, jangankan memberikan makanan kepada orang beriman, kepada binatang saja Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Kita kan sering mendengar kisah tentang seorang wanita pezina, yang mana wanita ini saking kehausan turun ke sumur, bangkit dari sumur, lewat ada anjing yang kehausan, turun balik memberikan anjing tersebut air. Apa yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, fasyakarallaha ta'ala, anjing tersebut bersyukur kepada Allah. Salah satu makhluk Allah, Tuhannya adalah Allah, dia bersyukur kepada Allah. Ada yang memberikannya makanan, bukan makanan, minuman pun dari sumur. Ketika diminum dengan lahapnya, dia bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada perempuan ini, dirubah keadaannya dari ahli maksiat jadi ahli taat. Bukan hanya jadi ahli taat, husnul khatimah, masuk surga. Ngasih minum anjing. Bagaimana dengan memberikan kue kepada jamaah? Bagaimana dengan memberikan nasi kepada jamaah? Bagaimana dengan memberikan kopi kepada orang yang mau sujud kepada Allah? Kira-kira enak kali kopinya, alhamdulillah, teringat sama Allah gara-gara kopi tersebut, teringat sama Allah gara-gara kue tersebut. Kira-kira apa Allah kasih? Kalau seekor anjing saja yang tidak dibebankan hukum oleh Allah bersyukur kepada Allah, dirubah keadaan perempuan ini, bagaimana dengan memberikan makanan, memberikan minuman kepada orang yang mau sujud kepada Allah dan dia teringat bersyukur kepada Allah? Berikan makanan. Tapi jangan juga setiap hari datang ke tempat kawan, kamu mau jadi muslim yang baik enggak? Datang lagi ke warung kopi, mau jadi muslim yang baik enggak? Kita dulu, jangan orang lain dulu. Maka setiap perkara agama yang kita pelajari, tujuannya bukan mengajarkan orang dulu, tapi untuk siapa? Untuk kita dulu memperbaiki diri. Itu tujuan belajar. Makanya at'imut ta'am, berikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Dan menyambung tali silaturahmi, jamaah dirahmati Allah, di hadis yang sering kita dengar, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Dua ini yang paling diharapkan oleh semua orang yang hidup di dunia. Rezekinya lapang, panjang umur. Semua kita, semoga panjang umur, semoga mudah rezeki. Semua kita doakan orang-orang. Kita pingin juga seperti itu. Maka caranya Rasulullah kasih tahu. Apa caranya? Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Sambung tali silaturahmi. Apalagi zaman sekarang dimudahkan untuk menyambung tali silaturahmi, enggak hanya terbatas dengan berkunjung, walaupun utamanya adalah berkunjung. Berkunjung ke rumah kawan bukan dengan embel-embel dunia, itu pahalanya besar. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Ada seorang laki-laki yang keluar dari kampungnya menuju kampung saudaranya. Kampung dulu beda dengan sekarang. Kita dekat-dekat. Kalau dulu meninggalkan kampung untuk pergi ke kampung yang lain, usahanya betul-betul berat. Nggak ada lampu, banyak penyamun, kemudian binatang pun kita nggak tahu. Mungkin di pelosok-pelosok daerah kita pun ada kampung yang jaraknya Masya Allah luar biasa. Saya penghulu di KUA Pulau Aceh. Itu di Pulau Aceh, kemarin baru pulang hari Rabu kemarin. Itu datang satu kampung ke kampung yang lain, usahanya Masya Allah. Waktu sosialisasi pertama naik motor kami, ada Bang Fuadi orang kampung di sana. Jadi ketika gelapnya luar biasa, ini kalau mati motor nggak pernah silaturahmi, sadaqallahul adzim. Kalau mati motor kemudian kita nggak pernah silaturahmi, nggak pernah tegur sama orang lain, udahlah sadaqallahul adzim. Udah gelap, jarak satu dengan yang lainnya jauh betul, jauh betul. Maka apa yang terjadi jamaah rahmati Allah? Kalau kita kuat silaturahmi, mudah. Dan disebutkan orang ini ke kampung yang lain untuk ziarah silaturahmi kepada kawannya. Apa yang terjadi?
fa arsadahullahu malaikah fi madrajatih. Allah utus malaikat bersosok seperti manusia di tengah jalannya untuk menguji niat daripada orang ini. Malaikat ini tanya, aina turid, kamu mau kemana? Dia jawab, uridu akhan fi hadhil qaryah, saya mau kunjung ke tempat saudara saya di kampung ini. Ditanya lagi sama malaikat, apakah kamu punya hutang nikmat darinya sehingga kamu rela meninggalkan kampung kamu untuk datang ke tempat dia? Kamu punya hutang budi sama dia ya? Apa jawabannya? La, enggak. Saya cinta. Saya udah lama enggak kunjung. Saya cinta dia karena Allah. Apa kata malaikat? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fih. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi disebutkan, wajabat mahabbati, wajib dapat cinta daripadaku. Kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karenaku. Lil mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk karenaku. Lil mutazawirina fiyya, orang yang saling berziarah karenaku. Lil mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban karenaku, kata Allah. Maka sambung tali silaturahmi. Dan dalam Islam menyambung tali silaturahmi bukan balas kunjungan orang kita balas kunjung, itu udah kewajiban kita. Kebaikan balas dengan kebaikan, tapi menyambung silaturahmi hakikatnya di dalam Islam, man idza quti'at silatuh, kata baginda Rasulullah, orang yang ketika diputus talinya wasalah, dia mau datang untuk menyambung, walaupun bukan dia yang salah, walaupun dia dalam posisi yang benar, tapi dia mau datang untuk menyambung. Ini baru menyambung silaturahmi. Kalau duduk di kedai kopi dengan CS kita, dengan kawan kita biasa, tapi kita mau duduk, mau bersilaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan hubungannya dengan kita, nah ini baru top, nah itu baru mantap. Nah, ini menyambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir jamaah dirahmati Allah, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah ketika malam hari ketika kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya. Tiga tadi hablum minan nas, nebarkan salam, kasih makan, silaturahmi, hablum minan nas. Agama Islam bukan hablum minan nas saja. Agama Islam juga memperhatikan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Dan waktu paling tepat, paling baik dalam menjalin hubungan dengan Allah adalah bangun malam dan sholat malam. Maka tiga-tiga ini insya Allah sudah kita lakukan di pagi ini. Tegur sapa sudah kita berikan salam. Kemudian yang kedua kita berikan makanan, itu udah ada makanan nunggu kita. Kemudian yang ketiga kita silaturahmi, alhamdulillah udah silaturahmi. Ini tinggal yang keempat, jangan ditunda sehingga apa? Tadkhulul jannata bisalam, kalian bisa masuk surga dengan keadaan salam, damai dan sejahtera. Udah dikasih kode di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita, masya Allah, khair insya Allah. Ini udah waktu 6.30, saya mohon maaf agak sedikit panjang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini betul-betul dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa yaqul
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك.